Alright, Adin, what's your other hot take? Orang Melayu, Malaysia tak reti cakap bahasa Melayu. Faham ya? Kan, macam annoying sikit. I understand. If you grow up dekat, I don't know, Finland or some shit, like 20 years plus, and you cannot speak Malay, that's fine. Because your parents, your family probably just speak English with you lah kan. Or whatever language that they have. Yeah. Tapi kalau kau duduk situ 5-6 tahun, lepas tu balik sini, terus tak boleh cakap sepatah Melayu. Macam, I can't speak Malay. I feel offended You malu ke dengan bahasa kita sendiri? Gagap. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. And saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, and tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris. So there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun and you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia, but sering bila cuba tu kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka. So lama kelamaan orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia atau tinggal atau hidup atau kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia? Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang, meskipun Malaysia mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu lebih dari 300 juta penutur. Di Malaysia sendiri harga diri bahasa Melayu bahkan tidak ada seujung kuku pun. Penggunaan bahasa Melayu di Malaysia kembali menjadi perbincangan setelah sejumlah warga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh Nadia Mahmud, seorang warga Malaysia. Menurutnya, salah satu persoalan yang cukup kontroversial di Malaysia adalah masih adanya warga negara yang mengaku tidak mampu berbahasa Melayu, termasuk diantaranya individu yang berasal dari etnis Melayu sendiri. Nadia menilai kondisi tersebut terasa janggal mengingat bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Ia berpendapat bahwa seseorang yang telah lama tinggal di luar negeri mungkin memiliki kemampuan berbahasa Melayu yang menurun sehingga masih dapat dipahami. Namun, menurutnya, situasinya berbeda apabila seseorang yang lahir dan menetap di Malaysia menyatakan tidak dapat berbicara dalam bahasa Melayu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Kevin Zahri. Ia membandingkan proses adaptasi bahasa warga asing yang menetap di Indonesia dan Malaysia. Menurut Kevin, seorang warga asing yang tinggal selama sekitar 10 tahun di Indonesia umumnya akan mampu berbicara bahasa Indonesia dengan cukup fasih karena bahasa tersebut digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ia menilai kondisi di Malaysia berbeda. Menurutnya, banyak warga asing yang telah lama menetap di Malaysia tetap mengandalkan bahasa Inggris karena masyarakat setempat juga lebih sering menggunakan bahasa tersebut dalam berbagai situasi komunikasi. Hal ini bahkan bisa kita lihat dalam pidato anak Sultan Tengku Muhammad Ismail yang belum lama beredar, di mana dia berbicara secara dikte. Dan bahkan terasa janggal dalam mengucapkan kata-kata berbahasa Melayu karena dialek kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Tengku Muhammad Ismail anak dari Sultan Mizan Zainal Abidin. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Meanwhile, selain daripada itu, aspek kebersihan juga perlu dititik beratkan dengan memastikan pengurusan sampah dapat diuruskan dengan cekap sekaligus mencerminkan Terengganu sebagai sebuah negeri yang mengutamakan kebersihan dan ekosistem pelancongan. Dalam memastikan kebersihan dan kesihatan rakyat, Kerajaan Beta telah membelanjakan hampir RM130 juta setiap tahun
bagi menampung kerja-kerja pembersihan awam dan pengurasan sisa pekerja. Merdeka, merdeka, merdeka.